PKB berkoalisi dengan Gerindra. Pertama Gus, ini pertanyaan pribadi saya, ini serius nggak Gus? PKB dengan Gerindra? Serius, sangat serius. Kalau memang serius, kenapa nggak sekalian deklarasi Prabowo Muhaimin gitu? Kenapa masih nunggu, oh Prabowo dulu nih, cawapresnya belakangan gitu? Dua sebabnya ya. Sebab yang pertama, Gus Muhaimin mau berpasangan dengan Pak Prabowo. Sementara kita tahu Pak Prabowo sudah kesekian kalinya, bukan kalah, nggak menang lah Gus ya. Nah, Gus Muhaimin nggak khawatir ini akan terulang lagi nanti? ya Saya menyimak pidatonya Gus Muhaimin waktu di Sentul itu. Insya Allah kita berdua akan bisa mengatasi masalah bangsa dan segala macam. Kita berduanya itu maksudnya PKB dengan Gerindra. Ini menurut saya pernyataan kepedean Gus. Saya ambil contoh Pak Jokowi yang hampir mengambil semuanya ya, kecuali Demokrat sama PKS. Ya masih banyak ganjalan, masih banyak halangan lah gitu. Sepede itu dengan Gerindra, dengan Pak Prabowo. Nah kemarin ada ketemu Mbak Puan Maharani, Pak Prabowo sama Caimin juga. Kalau PDIP jadi bergabung, ya, ini kita mau menganalisis saja Gus ya. Sebagai partai yang pemenang pemilu 2019 bergabung, kemudian wajar kalau misalnya menawarkan cawapresnya atau jadi capresnya. Artinya Gus Muhaimin bisa tersingkir nanti. kalau PDIP masuk koalisi, ya semua kita bicarakan bertiga. Apakah wapresnya dua? Misalnya gitu. Vivanian, kalian sedang nonton The Interview. Kali ini saya sedang bersama seorang politikus muda yang berjuluk Panglima Santri. Dia juga menjabat Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Muhaimin Iskandar alias Gus Muhaimin. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Apa kabar, sehat Gus? Alhamdulillah baik. Hari ini Gus Muhaimin roadshow di Banten. Banten. Ya. Misinya terus ngapain aja? Jadi ini semua rangkaian dari Hari Santri Nasional 22 Oktober. Kita melakukan safari Panglima Santri. Safari Panglima Santri dari mulai paling barat Banten. Ya. Ini nanti sampai ke paling timur, mungkin Banyuwangi. Kemudian disusul luar Jawa. Nah, safari ini adalah bagian dari mengulang model kirab dulu. Jadi gini, ada cerita sih. Dulu zaman Orde Baru, semua kiprah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Mbah Hasyim, para ulama-ulama dalam sejarah kemerdekaan Republik Indonesia ini kan hampir hilang. Ya. Bahkan tertutupi faktanya, bahkan tidak diajarkan di pesantren pun gitu. Ya. Kiprah perjuangan politik mengusir penjajah itu dimusnahkan. Tahun 90-an kita gali di Yogyakarta, di Surabaya, di Malang, di Jakarta, kita gali diskusi tentang kiprah para ulama dalam kemerdekaan. Banyak menemukan dokumen historis, banyak menemukan sejarah-sejarah kiprah beliau, terutama Hari Santri yang dicetuskan itu adalah momentum keluarnya resolusi jihad, perintah jihad, kewajiban jihad buat orang Islam yang berusia balik itu ya kira-kira 17 tahun untuk wajib mengangkat senjata mengusir penjajah. Nah, peristiwa resolusi jihad itu tidak terangkat dengan serius sebagai dokumen sejarah. Akhirnya kita gali dan alhamdulillah berhasil diakui oleh negara dengan pengesahan oleh Pak Jokowi sebagai presiden. Yeah. Tapi karena waktu itu tidak diakui, maka kita lakukan kirab. Nah, kirab dari Surabaya ke Jakarta beberapa kali supaya mengingatkan peran sejarah itu. Mulai zaman Orde Baru juga kita lakukan, terus zaman reformasi awal kita menformalkan semua kajian-kajian itu.
juga melakukan kirap. Nah, hari ini hari yang tahun yang ke-8 sejak disahkannya Hari Santri Nasional. Nah, dari situ kita mau kirap lagi, tapi dengan cara safari. Safari Panglima Santri dari pesantren ke pesantren, tapi tidak merata, akhirnya ya beberapa kota yang terlampaui saja. Jadi mohon maaf kepada semua kiai yang tidak sempat kita kunjungi untuk tahun ini. Moga-moga tahun depan masih bisa kita berkunjung. Di beberapa titik Gus Muhaimin ada juga agenda ziarah ke makam, itu bagian dari rutenya. Pengajian umum, ziarah ke pesantren, pengukuhan laskar santri, bakti sosial, dialog, pertanian, macam-macam. Oke, Gus. Saya akan mengeksplorasi tentang situasi politik terkini menjelang pemilu 2024. Kemudian tentang bukunya, pengen mengupas bukunya Gus Muhaimin yang Visioning Indonesia itu buku bagus sekali itu. Tapi sebelum itu saya pengen berbincang dulu tentang tugas dan pokok Gus Muhaimin sebagai Wakil Ketua DPR. Bidang kesejahteraan rakyat. Situasi COVID sudah mulai melandai, tapi situasi global belum ada kepastian, apalagi di mancanegara, di luar negeri ada perang yang menghantui seluruh dunia. Nah, bagaimana prospek pemulihan ekonomi? Kemarin kan kita mau pulih, tapi kok di depan masih ada masalah begini, Gus. Gimana, Gus? Jadi ini berantai atau menumpuk gitu ya. Diawali dari kondisi ekonomi yang belum membaik, krisis 2018, krisis global juga, kemudian mulai membaik, tahu-tahu COVID, pandemi mematikan bukan saja ekonomi, tetapi mematikan segenap aktivitas yang sosial dan interaksi yang produktif. Sekolah tutup dan seterusnya. Walhasil pandemi 2,5 tahun telah membuat ekonomi kita betul-betul lumpuh, dunia terutama. Nah, ketika mulai recovery 3 tahun atau tahun ketiga pandemi mulai bagus, vaksinasi berjalan bagus. Indonesia termasuk salah satu 4 negara yang paling sukses di dalam melakukan vaksinasi dan penerapan sistem pengelolaan manajemen pandemi. Ada 3 aktor utama yang menopang keberhasilan itu. Satu, pemerintah, Pak Jokowi dan pemerintah berhasil mengkonsolidir efektif penanganan pandemi dengan baik. Yang kedua, para pemimpin non pemerintah, kiai, ulama, tokoh masyarakat, organisasi, kaum muda, partai politik, semua bersatu. Yang ketiga yang paling menarik adalah partisipasi rakyat terlibat dan taat. Taat, betul. Taat dan berpartisipasi, mengikuti semua protokol, mengikuti semua aturan yang dibuat oleh pemerintah. Bahkan cenderung betul-betul waspada tingkat tinggi lah, gitu. Sehingga masyarakat betul-betul berhati-hati. Sehingga penularan bisa relatif tidak menjalar, tidak menjalar dengan cepat, tetapi terkonfirmasi gitu ya perkembangannya. Nah, keberhasilan itu menjadikan kita cepat dibanding beberapa negara lain. Nah, ini baru selesai tiba-tiba ada perang Rusia Ukraina.
Walhasil dunia akan mengalami goncangan yang agak serius, terutama menurut banyak analis dan data-data. Ya. Bu Sri Mulyani sendiri mengumumkan Januari resesi global pada titik paling gelap. Pak Jokowi menyampaikan bahwa tahun depan akan banyak kondisi yang tidak bisa diprediksi. Betul. Tapi kita bersyukur 3 aktor nasional tadi itu, pemerintah, tokoh masyarakat, dan rakyat masyarakat ini bahu-membahunya begitu bagus. Ya. Sehingga saya masih optimis masa depan kita masih bagus. Alhamdulillah pertumbuhan ekonomi kita terjaga, masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan situasi politik, karena kalau politiknya nggak stabil maka rusaknya ekonomi juga semakin cepat. Nah ini terjaga dan alhamdulillah ya memang dampaknya berat, harga-harga naik, BBM naik, kemudian barang-barang yang bergantung impor akan mengalami kesulitan suplainya. Akan banyak berkurang suplai ke Indonesia karena faktor-faktor global, transportasi, peperangan, dan produksi yang menurun di global. Nah hari ini diperparah dengan kurs dolar yang tinggi, akibat Amerika menggunakan policy tentang pengetatan dan penurunan suku bunga segala macam. Nah, kondisi keberhasilan penanganan pandemi ini harus jadi pelajaran agar ketika krisis ekonomi nanti, resesi global itu sampai betul-betul masuk di tanah air, itu kita siap tetap berkolaborasi semua komponen bangsa untuk bahu-membahu dalam menghadapi tantangan ekonomi yang sulit itu. Di sisi yang lain, biasanya kalau krisis, resesi itu 2, krisis sosial dan krisis politik. Nah, krisis sosial itu biasanya dimulai dari kesenjangan. Kesenjangan ekonomi atau Gini rasionya itu tajam, kemudian gap yang kaya dan yang miskin tinggi, kemudian kemiskinan bertambah, itu akan menjadi kerawanan sosial. Biasanya diawali dengan meningkatnya kriminalitas, kemudian kecemburuan sosial, konflik, orang mudah tersinggung, dan kalau itu berkepanjangan bisa krisis politik. Nah itu semua harus kita bahu-membahu untuk mengatasi itu, karena residu pemilu 2019 masih terasa sampai sekarang. Residu pemilu itu membelah masyarakat di dalam pro dan kontra yang berkepanjangan dengan alasan yang berbeda-beda yang berkembang. Kalau dulu kadrun dan cebong, kampret. Sekarang berkembang lagi isu macam-macam. Sekarang ada yang baru, Nasdrun katanya. Nasdrun. Ada ada bergeser ke oposisi dan pemerintah kan gitu. Tapi sebetulnya 2 cara yang bisa kita atasi, yang bisa untuk mengatasi itu. Yang pertama, negara atau pemerintah atau kita yang ada di pemerintahan menganggap perbedaan pendapat dan kritik itu sebagai hal masukan biasa. Tidak perlu alergi gitu, sehingga ruang-ruang kritis itu tidak terkunci, tertutup. Kalau tertutup itu bisa meledaknya kemana-mana. Nah, saya ingin sampaikan kenapa tempat ibadah, Jumatan, khutbah Jumatan, atau kegiatan-kegiatan keagamaan menjadi subur politik dan konflik sosialnya, karena ruang kritiknya tertutup.
media dulu bisa menjadi ekspresi kritisisme gitu ya. Sekarang nggak bisa lagi, media sudah punya hukum alam sendiri sekarang ini. Karena kritisisme itu sudah berubah dalam ruang yang begitu terbuka. Nah, kita bersyukur reformasi itu membuka itu semua. Nah, kembali ke jadi saluran kritisisme itu tertutup, melebarnya ke tempat-tempat ibadah, sarah, nah, itu saya berpikir suatu hari nampaknya kalau tidak ada oposisi itu kurang seger. Jadi harus ada oposisi, harus ada, supaya kritisisme itu dan pembangunan sistem itu berjalan sehat, check and balances itu berjalan baik. Kalau enggak, melebarnya itu kemana-mana, ke agama, ke suku, kritisisme. Nah, sayangnya kali ini yang kritis nggak berani juga, oposisi juga nggak berani juga, nggak ada yang berani sekarang. Ya daripada nggak tahu sekarang nggak, taruhlah Demokrat sama PKS ya. Iya nggak kritis-kritis amat, biasa aja. Biasa aja. Nah, itu partner politiknya. Saya nggak tahu Amerika Serikat sebagai negara yang demokrasinya maju itu selalu dua partai, satunya pemerintah, satunya oposisi. Betul. Apakah suatu hari kita akan masuk pada suatu kondisi itu atau tidak, saya belum bisa memprediksi. Karena kalau itu kebutuhan agar tidak melebar mana-mana, why not? Ada bahasan lagi tentang itu, Gus. Tapi saya mau kembali dulu ke masalah pemulihan ekonomi. Ya. Saya masih ingat kemarin tuh, janji-janji surga pemerintah, kita akan pulih sekian. Tapi di saat harapan itu muncul, pemerintah menaikkan harga BBM. Ini seolah-olah dikasih harapan kemudian di stop, atau ya harapan palsu lah. Sementara DPR ya seperti kata Gus Imin tadi nggak kritis-kritis amat terhadap pemerintah. Gimana itu? Sebetulnya partai oposisi kan hanya ada dua, PKS sama Demokrat. Selain itu adalah ruling party bersama pemerintah. Kalau konteks BBM sih saya memahaminya dua. Yang pertama memang pemerintah nggak ada uang untuk mensubsidi BBM sebesar itu nggak cukup. Kira-kira setahun 450 triliun, bisa naik jadi 500 sampai 700 triliun. Karena meningginya harga BBM. Nah, dipaksa kayak apapun nggak bisa, uangnya nggak ada. Itu yang sulit menjelaskan. Dan pasti menjelaskan hal semacam ini akan berakibat ya kalau gitu manajemennya dirubah dong. Nah, dalam konteks ini saya kira butuh alternatif ekonomi, jalan terobosan begitu ya. Misalnya begini, dari 1,5 juta barel kebutuhan BBM kita, itu yang kita sediakan itu hanya 700. Dari 1.500 itu 1,5 juta. Berarti kurang 800. 800 itu impor. Betul. Disitulah ketidaktahanan, daya tahan ekonomi kita agak rawan. Nah, pertanyaannya apakah kita punya sumber-sumber minyak yang memadai sehingga kita bisa menutup kebutuhan itu? Sebetulnya ada sumber-sumber minyak kita, sumber-sumber minyak kita masih memungkinkan. Cuman ada dua,
masalah. Masalah yang pertama, kita nggak punya teknologi. Ya. Yang kedua, nggak punya political will. Political will itu ya sudahlah, sekali ini kita belanja teknologi habis-habisan, sulit sebentar, nggak maksain diri gitu. Tapi berikutnya kita bisa ngebor sendiri, bisa sendiri. Nah, political will ini, kemauan politik yang tinggi untuk mandiri ini belum sepenuhnya menjadi pilihan. Nah, itu di situ saya merasa terpanggil lah ya, terpanggil. Wah, ini Pak Jokowi sebetulnya akan tinggal sedikit lagi Pak Jokowi ini, semuanya tahapannya sudah oke gitu. Report di ABL, gitu-gitu ya. Penting gitu. Nah, satu lagi keberanian memandirikan produksi minyak dalam negeri, sama langkah-langkah taktis ekonomis yang agak radikal, ya, agak fundamental, agak revolusioner di situ. Nah, saya kira langkah-langkah baru kalau nanti krisis itu betul-betul sampai di tanah air harus kita siapkan. Karena pada dasarnya kalau sudah krisis begitu, biasanya yang datang IMF. Ya. IMF datang menemui kita, lalu IMF menawarkan terapi, mengulang terapi lama lagi gitu. Ya. Kita nggak akan bisa menjadi maju dan mandiri. Oleh karena itu sebelum krisis itu kita harus betul-betul berani ke terobosan-terobosan ekonomi yang efektif seperti soal BBM, kemudian soal ekspor sumber daya alam, nikel, batu bara, emas, ini ya dikelola bagaimana agar negara itu menikmati dari resources itu. Misalnya pajaknya dinaikkan, semua ekspor sumber daya alam pajaknya naik. Sehingga salah satu problem besar kita ini kan orang kaya jumlahnya terlalu sedikit dibanding orang yang nggak kaya. Orang yang menguasai sumber daya alam itu terlalu sedikit dibanding sumber daya alam yang ada. Ini yang harus diatasi. Kembali ke masalah BBM tadi, Gus. Kompensasinya pemerintah memberikan BLT yang ternyata cuma 150.000. Itu kok kayaknya ibaratnya gini, Gus. Kita udah habis-habisan selama 2,5 tahun puasa segala macam gitu. Kemudian giliran mau buka puasa gitu, ada apa, masih dilarang, masih itu segala macam, kemudian dikasih iming-iming atau apa, hadiah yang cuman yang nggak seberapa sebetulnya. Nah, itu bagaimana sekecil itu membantu proses pemulihan ekonomi, Mas? Iya, sebetulnya taruhlah 450 triliun nggak tersedia. Ya. Tapi tersedia misalnya 200. Nah, 200 ini bagaimana agar efektif, tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan. Nah, di situ problemnya. Problemnya selalu yang kita hadapi di Komisi 8 Kementerian Sosial, di Komisi 9 Kementerian Kesehatan, data jaminan kesehatan itu, data penerima subsidi kesehatan. Kemudian di Komisi 8 itu data penerima BLT, termasuk jumlah kepala keluarga yang mendapatkan subsidi bulanan. Datanya parah, tidak sinkron, dikejar oleh DPR, dilempar ke daerah, dikejar ke daerah, dilempar ke pusat. Nah, ini problem berat yang belum teratasi, yaitu validasi data yang berhak menerima. Orang
bisa double, orang yang tidak berhak menerima Betul. jadi menerima. Sehingga BLT itu sebetulnya harus benar-benar efektif mendongkrak kapasitas ekonomi yang paling membutuhkan dulu. Betul. Nah, di situ saya berkunjung ke desa, saya bertemu para desa, mereka mengeluh. Yang tahu siapa yang miskin di desa saya kan saya, kata para desa. Tapi yang dimasukkan di data itu nggak pernah melibatkan desa. Ya. Nah, karena itu saya terus mendorong agar pemerintah melakukan verifikasi data, betul-betul memanfaatkan desa sebagai sumber informasi, data kemiskinan, data penerima BLT, data-data yang supaya betul-betul fix. Sehingga uang taruhlah punya 150 sampai 200 triliun itu betul-betul jumlahnya memadai dan mendongkrak yang tidak mampu. Ya. Baik Gus, sekarang tema yang lain Gus. Saya mau tanya tentang situasi di Papua, Ya. khusus tentang Papua. Saya nanya ini karena pertama sebagai wakil ketua DPR juga sebagai PKB. PKB saya tahu punya tempat ya, di hati masyarakat Papua karena peran Gus Dur. Pertama, kemarin disahkan undang-undang daerah otonomi baru di Papua. Harapannya untuk menyebarkan pemerataan. Gitu. Nah, sejauh mana menurut Gus Muhaimin pemekaran daerah di Papua itu membantu mempercepat pembangunan atau pemerataan ekonomi di Papua, sementara situasi di sana juga belum stabil, gitu Gus. Ya, ini kan belajar dari otonomi daerah sejak 98, 99. Ya. Otonomi daerah, perluasan daerah otonomi baru, kemudian pemekaran wilayah, itu benar-benar efektif melahirkan kemajuan cepat, pelayanan pendek dan memadai buat rakyat, jangkauan yang sulit menjadi dekat. Gitu. Nah, belajar dari situ, Papua yang luas sekali. Bahkan dibatasi oleh gunung dan sulitnya transportasi antar tempat, antar daerah, antar kota, memberikan dorongan yang sangat kuat untuk terjadinya pemekaran. Nah, kita berharap pemekaran ini juga agar dana otonomi yang besar itu juga cepat menyebar. Karena dana otonomi itu juga harus dirasakan. Betul. Dana otonomi khusus ini kalau hanya satu provinsi kan ya akan lamban penyebarannya. Ya. Begitu banyak provinsi dan dana otonomi khusus ini bisa penyebarannya itu. Nah, soal siap nggak siap, nggak ada yang langsung siap. Harus ada proses pembelajaran. Dulu kita semua membuat dana desa itu misalnya dari berapa miliar berkembang, akhirnya desa belajar juga, belajar mengelola dana sendiri, belajar bertanggung jawab. Memang ada 1-2 penyelewengan, itu harus dibenerin, ditertibkan, dibina, itu proses biasa. Tapi sekarang kita memetik hasilnya, dana desa itu sudah mampu mendongkrak berbagai kebutuhan desa yang real, yang mulai dari perencanaannya berdasarkan kebutuhan, kemudian implementasinya dikontrol. Itu dulu para ahli anggaran pesimis akan banyak korban dari dana desa itu. Sama dengan Papua ini akan mengalami masa pesimis dalam waktu tertentu. Tapi saya yakin dalam waktu cepat kita akan belajar. Ya. Kalau otonomi atau pemekaran di daerah lain kita bisa memahami karena situasinya aman, ya. Tapi kalau di Papua tiap hari mungkin ada tembak menembak antara KKB dengan aparat. Kurang lebihnya saya mau tanya begini, gimana mau membangun, gimana mau memberikan pelayanan kepada publik kalau pelayan publiknya, aparat pemerintahnya merasa nggak aman gitu, Mas. Gimana, Mas? Ya, itu tugas kita. Tugas kita
menjalankan itu dengan menjaga keamanan, dengan menjaga pelaksanaan pemerintahan berjalan baik. Nah, itu proses saya kira bisa, harus bisa. Apakah pemekaran ini akan berjalan seiring, misalnya nanti udah merata, terus kemudian diharapkan KKB itu akan mereda dengan sendirinya? Ya, kalau pakai teorinya kan sederhana. Teorinya dua. Satu, keadilan harus tercipta. Keadilan itu menyangkut ekonomi, menyangkut hukum, hak asasi, menyangkut martabat, itu harus muncul keadilan. Nah, diharapkan membantu keadilan itulah pemerintahan semakin memiliki kemampuan untuk melahirkan keadilan. Yang kedua, pemberontakan atau separatisme atau perpecahan pun juga sebabnya adalah kesejahteraan. Nah, kita harapkan pemerintahan baru di daerah otonomi baru itu, pemekaran ini juga harus menjangkau semua kesejahteraan orang. Nah, dari jangkauan kesejahteraan itu akan meminimalisir organisasi-organisasi yang berbasis perpecahan dan kekerasan. Ya. Oke Gus, sekarang saya mau masuk ke tema politik menuju 2024. PKB berkoalisi dengan Gerindra. Pertama Gus, ini pertanyaan pribadi saya, ini serius nggak Gus? PKB dengan Gerindra? Serius, sangat serius. Karena kita ibaratnya saling membutuhkan. Gerindra butuh PKB, PKB butuh Gerindra. Itu basicnya. Apa itu 20%? Sama-sama baru bisa mencalonkan kalau kita punya 20%. Tapi basis yang kedua, saling melengkapi. Gerindra ingin dilengkapi dengan visi PKB juga ingin dilengkapi dengan Gerindra. Nasionalis, agamis nasionalis, kira-kira begitu. Tapi di sisi yang lain, Gerindra punya rekam jejak ideologis tentang kerakyatan, populistik, itu cukup bagus visinya. Sementara PKB dengan grassroots rakyat yang menjadi konstituen utama PKB ini kan rakyat yang melek bawah juga, jadi ya titik temunya di situ. Serius, kalau nggak serius ngapain tanda tangan? Kalau berdasarkan kualifikasi itu, nyari partai yang nasionalis religius, kemudian berbasis apa segala macam, kayaknya nggak cuma Gerindra, Gus. Yang lain juga ada yang punya visi seperti itu. Kenapa harus dengan Gerindra? Kebetulan kan saling melengkapi, satu cocok ya sudah. Kalau yang lain belum, ya masih punya sendiri-sendiri lah gitu. Kita sudah berkomunikasi dengan semua partai, tapi yang paling cepat menanggapi Gerindra. Nanti yang lain kita ajak terus. Kita kan semua partai kita ajak bicara. Tapi yang responnya cepat dan efektif ya Gerindra. Kita jalan dulu deh. Saya menyimak pidatonya Gus Muhaimin waktu di Sentul itu, di Rapimnasnya Gerindra. Saya ingat waktu itu. Insya Allah kita berdua akan bisa mengatasi masalah bangsa dan segala macam. Kita berduanya itu maksudnya PKB dengan Gerindra. Ya karena baru berdua. Nanti kalau ada partai lain kita bertiga. Oh gitu. Nah, maksud saya ini maksud saya pernyataan kepedean Gus. Saya ambil contoh Pak Jokowi yang hampir mengambil semuanya ya, kecuali Demokrat sama PKS. Ya masih banyak ganjalan, masih banyak halangan lah gitu. Sepede itu dengan Gerindra, dengan Pak Prabowo. Ya tentu kepedean itu kan punya dasar ya. Dasar pertama basis teoritiknya ada, perencanaannya ada, paradigmanya ada, cara berpikirnya ada. Basis yang kedua, kita punya pengalaman, kita punya track record di dalam mengelola pemerintahan kan gitu. Bersama Pak Jokowi, bersama Pak SBY, sejak Gus Dur gitu.
Jadi tentu kita punya pengalaman yang cukup untuk mengatasi keadaan ini. Berdasarkan teoritis, secara paradigmatik, kita sudah cukup ya, mulai dari ajaran-ajaran politik kita, ideologi politik kita, konsep kenegaraan yang kita punya, baik yang diwariskan pendiri-pendiri PKB maupun yang memang sudah menjadi khazanah pemikiran-pemikiran yang berkembang selama kita sejak reformasi maupun selama sebelum reformasi zaman Orde Baru. Pelajaran dan pengalaman itulah yang membuat kita pede. Meskipun kita tahu ini situasinya tidak mudah. Tidak mudah. Ya. Kalau memang serius, kenapa enggak sekalian deklarasi Prabowo Muhaimin gitu? Kenapa masih nunggu Prabowo dulu nih, cawapresnya belakangan gitu? Dua sebabnya ya. Sebab yang pertama, kita ingin menambah pasukan. Artinya partai lain koalisi. Nanti dilibatkan di dalam, misalnya kalau pasangannya ini kabinetnya apa, gitu. Sehingga sejak awal di dalam penyusunan koalisi itu lengkap. Dan kita membuka diri untuk yang baru masuk supaya merasa nyaman. Kalau tiba-tiba langsung itu nanti merasa jalan sendiri kita. Ya, tapi kita lihat aja nanti sampai kapan, kan pada saatnya akan sampai. Ya. Nah, yang kedua soal strategi aja. Kalau kata Pak Jazilul Fawait kemarin, ya sudah hampir fix katanya gitu, Prabowo sama Gus Muhaimin. Ya kalau timing kan, soal timing kan. Ya. Kalau tidak ada partai lagi yang mau gabung ya fix. Fix Prabowo sama. Iya, kalau sudah nggak ada partai gabung lagi, mau apa lagi gitu. Ya. Kita tinggal berdua ya sudah lah. Nah kemarin ada ketemu Mbak Puan Maharani, Pak Prabowo sama Caimin juga ketemu. Nah itu ya kita mau gabung inginnya bertiga gitu ya, bergabung. Ya belum ada perkembangan, nanti kita lihat kalau ketiga ini ada formula yang tepat. Misalnya kombinasi kabinet kayak apa gitu. Kan koalisi kan untuk intinya di visi dan sharing power. Nah di sharing power itu kalau nggak ketemu ya fix apa boleh buat kan gitu. Kalau PDIP jadi bergabung, ya, ini kita mau menganalisis saja Gus ya. Sebagai partai yang pemenang pemilu 2019 bergabung, kemudian wajar kalau misalnya menawarkan cawapresnya atau jadi capresnya. Artinya Gus Muhaimin bisa tersingkir nanti di sampai pertemuan terakhir dengan Mbak Puan Maharani itu ya belum ada formula itu, belum ada pembicaraan itu. Ya artinya semua kemungkinan bisa terjadi, gitu. Bisa terjadi. Tapi bisa terjadi itu misalnya ya kalau PDIP masuk koalisi ya semua kita bicarakan bertiga. Apakah wapresnya 2? Misalnya gitu. Ini baru. Bahasa politiknya kan bisa begitu. Dari ada sharing kabinetnya? Semuanya masih mungkin. Kalau wapres 2 nggak memungkinkan tapi Gus. Ya kalau dari segi undang-undang dasar nggak bisa. Kan. Ya. Tapi misalnya menteri senior, menteri senior dengan kewenangan yang selevel dengan wapres di bawah presiden gitu, bisa di atas Menko, itu kan boleh, boleh aja. Jadi semua yang dibuka peluang konstitusi kita untuk dibikin di ruang power sharing ya bisa.
kemungkinan bisa. Atau Menko dengan kualifikasi dan kewenangan yang memadai. Bisa jadi. Sekarang Menko kan nggak ada kewenangan apa-apa. Ya. Menko itu hari ini seperti ya, jubir aja. Menko adalah juru bicara menteri-menteri. Kecuali memang dia seorang pemain, tapi biasanya mainnya dalam konteks apa kan gitu. Ya. Kalau kemarin sebelum PKB tekan kontrak dengan Gerindra kan sempat manuver tuh dengan PKS gitu, Gus. Oh iya. Ya, itu nggak jadinya kenapa, Gus? Ya itu semua partai, bukan hanya dengan PKS, semua partai. Dengan Golkar saya sarapan pagi berkali-kali sama Pak Erlangga itu. Ya. Berkali-kali. Kalau sama PKS beberapa kali. Ya semua memang belum jodoh aja, belum titik temunya belum. Ya. Kebetulan Gerindra ini cepat gitu. Ya. Set gitu. Satu lagi, Gus. Gus Muhaimin mau berpasangan dengan Pak Prabowo. Sementara kita tahu Pak Prabowo sudah kesekian kalinya bukan kalah, nggak menang lah, Gus ya. Nah, Gus Muhaimin nggak khawatir ini akan terulang lagi nanti? Ya, kalau kita jadi koalisi dan sampai ke KPU, ya kita bikin Pak Prabowo menang. Oke, Gus. Yang terakhir tentang bukunya Gus Muhaimin, Visioning Indonesia. Nah, ini sepertinya visi yang jauh sekali tentang masa depan Indonesia. Di situ ada poin-poin, saya catat, Gus, ada tentang politik inklusi, pemerataan, kemudian politik hijau. Bisa jelaskan nggak, Gus? Ya. Singkatnya kayak gimana, Gus? Pada dasarnya kan realitas global ini telah menarik kita dalam satu kondisi yang betul-betul tidak bisa menentukan sendiri. Ya. Liberalisasi ekonomi, kemudian ekonomi yang begitu terbuka membuat Indonesia ini kadang sulit untuk meneguhkan kepada cita-cita dasar dari visi bernegara. Cita-cita dasar dari sebuah pemerintahan dan negara ini dibentuk. Ini ke depan akan semakin sulit karena kapitalisme global atau neoliberalisme itu betul-betul memiliki hukum yang sangat memaksa, yang sangat memaksa. Contohnya fintech ya, keuangan financial technology itu. Fintech ini sudah berjalan tanpa hukum. Betul. Dia berjalan dengan logika pasar, logika kebutuhan publik, sampai negara tidak bisa campur tangan sama sekali. Malah negara ngikutin dia. Ikutin dia. Itu kondisi yang paling dekat. Agak menengah lagi, agak jauh. Negara ini nanti akan jadi apa sih pemerintah ini pada satu ekonomi yang betul-betul neoliberalisme itu? Jangan-jangan negara ini hanya supporting dari pemilik modal, bukan nggak mampu lagi melindungi rakyatnya. Nah kalau sudah begitu, apa gunanya negara? Gitu. Nah, dari visi itu kita bongkar lagi prinsip-prinsip kontekstual gitu ya, yang negara harus hadir dan menjadi penentu, bukan menjadi pensuplai dari neokapitalisme, neoliberalisme itu. Belum lagi politik nasional kita dan realitas ekonomi ini kan berkelindan. Ada krisis ekonomi, ekonomi susah, kemudian rakyat tidak bisa memahami politik. Jadi akhirnya transaksi politik berdasarkan uang. Uang dari mana? Ya uang ini akan menentukan kekuasaan. Nah ini yang kadang-kadang akan menggeser orientasi
negara dan pemerintah dari tujuan dasar dibentuknya sebuah negara yang membela rakyat menjadi negara dan pemerintah membela yang bayar pemilu. Nah, di situ itu yang visi itu harus terus ditegakkan supaya ya oke lah. Ya, bagaimana caranya pemerintah itu membuat aktor ekonomi happy, tetapi rakyat juga happy. Kita apresiasi bikin Pak Jokowi dalam waktu singkat bisa membuat Omnibus Law. Itu sambutan internasional dan investasi asing acung jempol. Saya kemana-mana di berbagai negara itu, ini negara benar-benar sesuai dengan kebutuhan global yang memadai. Happy semua. Para investor, para pengusaha happy semua. Tapi kehappyan mereka ini harus diikuti dengan kesiapan negara untuk melindungi rakyatnya. Jadi kalau contoh sederhananya adalah ketika semua modal asing menguasai aset-aset sumber daya alam kita, tapi apakah rakyat kita menikmati juga? Kemarin Komisi 9 berkunjung ke Kalimantan Barat. Kaya raya akan akan batu bara, tapi rumah sakitnya parah. Rumah sakitnya tidak memadai sebagai provinsi yang kaya raya seperti itu. Nah, berarti ada sesuatu yang putus dari produksi sumber daya alam dengan realitas rakyatnya. Dan negara di mana ini? Nah, disitulah visioning Indonesia bisa menjalankan matematika kesejahteraan. Apa itu matematika kesejahteraan? Kekayaan alam dan sumber daya alam dibagi jumlah penduduk menghasilkan kesejahteraan. Intinya itu. Terakhir Gus, tentang politik hijau. Ya. Nah itu gimana Gus? Ini soalnya Gus Muhaimin menginginkan pembangunan jalan tapi alam terjaga. Ya. Nah ini nggak ada teorinya kayak gitu Gus. Kalau misalnya membangun pabrik, membangun tol, ya pasti ngerusak lahan, ngerusak hutan gitu. Ya. Gimana Gus? Ya kalau teori ekonominya atau apalagi neoliberalisme, ya semuanya yang jalan adalah yang menguntungkan. Nggak peduli apakah itu ada dampak atau tidak, yang penting untung. Itu hukumnya bicara begitu. Justru negara harus hadir agar teori itu bisa dilawan, bisa dilawan. Tapi tidak hanya Indonesia, semua negara menyadari politik hijau, ekonomi hijau ini sebagai kebutuhan yang bukan saja mendesak, tetapi hari ini juga harus diterapkan karena climate change, pemanasan global, kemudian rusaknya alam, semua ini sudah hari ini terjadi, Tapi langkah-langkah negara-negara tidak cepat, termasuk deforestasi yang dijanjikan global untuk Indonesia dengan biaya tertentu juga nggak terlaksana karena negara-negara besar yang semangat itu juga bohong gitu, tidak memberikan jawaban cepat. Oleh karena itu harus menjadi prioritas pemerintah kita. Makanya politik hijau, ekonomi hijau ini benar-benar menjadi political will yang tidak bisa ditunda. Dan harus berani, karena itu memang butuh keberanian. Misalnya menggeser energi fosil ke energi listrik misalnya, itu keberanian. Jangan kalah oleh produsen-produsen yang menguntungkan fosil. Betul. Oke Gus, ini intinya buku itu negara tidak boleh kalah. Betul. Kita nggak cukup ngobrolin soal buku itu di kesempatan ini Gus. Kalau bisa nanti suatu saat kita ngobrol lebih mendalam lagi tentang. Sebelum ditutup, Gus, saya menyiapkan parian. Nah, Gus Muhaimin kan kemarin sering melontarkan parian, termasuk di Rapimnasnya Gerindra waktu itu. Izin ya Gus ya? Gitu. Coba. Saya lihat kerpean nih Gus. Arek cilik loro ojo diceples. Angel iki. Ben menang kudu dikai vitamin.
Mari ngene wis kate Pilpres, minggiro kabeh saiki wayahe Cak Imin. Ada 2 Gus, satu lagi ya. Golek pacar nang Kintamani, arek manis senengane gawe topi. Ya. Cak Imin iki dulure Mbak Yeni. Ya. Ayo mandek sindiran-sindirane saiki wayahe ngopi. Sakarepe. Terakhir. Ngombe jamu campur gula Jawa. Nek cek pahit rasane koyok ngemut toples. 2024 Cak Imin maju karo Pak Prabowo. Muga-muga gak rebutan sapa sing dadi cawapres. Cocok. Masuk. Aku cek mikir apa? Kurang nemu iki, kurang nemu. Enggak. Siap. Vivanian episode berikutnya. Oke, demikian Vivanian obrolan saya dengan Gus Muhaimin, Panglima Santri, Ketua Umum PKB sekaligus Wakil Ketua DPR. Gus Muhaimin menjanjikan kita akan ngobrol lagi tentang buku beliau, buku Visioning Indonesia. Barusan sih ngobrol sudah sedikit tapi belum eksplorasi yang lebih mendalam. Begitu Gus ya? Ya. Terima kasih sudah. Terima kasih. Baik, Ketemu semoga sukses Gus. Sukses selalu. Ya. Yuk, terima kasih.